Salam jumpa dan salam kenal. Saya Simon Petrus Wenhen Ubun, salah seorang dosen pada program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. Pada program studi ini saya mengampu dua mata kuliah. Yang pertama adalah Introduction to Marketing dan kedua Intellectual Property Right atau hak kekayaan intelektual. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Intellectual Property Right. Mata kuliah Intellectual Property Right atau hak kekayaan intelektual membekali mahasiswa program studi komunikasi visual dengan pemahaman yang komprehensif terkait dengan perlindungan dan pemanfaatan karya kreatif di era digital dan era modern ini. Dalam dunia industri dan media yang terus berkembang, pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual menjadi sangat krusial untuk melindungi ide, inovasi, dan ekspresi visual, khususnya untuk mahasiswa desain komunikasi visual. Maka mata kuliah Intellectual Property Rights hendak membekali mahasiswa dengan dasar hukum dan prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, khususnya yang relevan dengan bidang DKV. Selain itu juga, mahasiswa dapat mengembangkan kesadaran akan pentingnya perlindungan karya cipta dan inovasi sebagai sebuah aset ekonomi, tapi juga aset moral yang mereka miliki. Mata kuliah ini juga mendorong etika profesional dalam penggunaan karya pihak lain dan penghargaan terhadap hak cipta. Metode pembelajaran yang dikembangkan dalam mata kuliah ini yaitu tentu ada perkuliahan interaktif, diskusi kelompok, studi kasus praktis, analisis putusan-putusan pengadilan terkait dengan HKI, dan juga presentasi mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari secara mandiri materi-materi yang tersedia pada Learning Management System UMN, yakni elearning@umn.ac.id. Untuk penjelasan rinci terkait dengan mata kuliah ini, izinkan kami berbagi terkait dengan rencana pembelajaran mata kuliah. Berikut ini adalah rencana pembelajaran mata kuliah Intellectual Property Right. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami latar belakang pemikiran, peran, dan jenis hak kekayaan intelektual, baik dalam konteks global maupun juga dalam konteks lokal. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan terkait dengan hak kekayaan intelektual untuk merancang produk-produk kreatif dengan unsur kearifan lokal. Proses pembelajaran ini akan diberikan dalam 14 kali pertemuan dengan materi-materi ajar yang tersedia sebagai berikut. Pada pertemuan pertama, diperkenalkan tentang hak kekayaan intelektual atau Intellectual Property Rights. Pada pertemuan kedua, disampaikan terkait dengan sejarah pembentukan dan pengembangan hak kekayaan intelektual. Selain itu, fungsi, peran, sifat, dan ruang lingkup hak-hak kekayaan intelektual mencakup hak cipta, hak terkait atau neighboring rights, hak atas merek, hak paten, hak desain industri akan dipelajari juga oleh mahasiswa. Setelah pertemuan ke-8 yaitu ujian akhir semester, mahasiswa akan mempelajari mendalami terkait dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dalam bidang internet, sistem franchise, tetapi juga berkaitan dengan persoalan etika, plagiarisme, dan pembajakan. Pada pertemuan ke-12 sampai dengan pertemuan ke-15, mahasiswa akan melakukan studi kasus dan menganalisis secara mendalam terkait dengan hak kekayaan intelektual, yakni hak cipta, hak merek, hak paten, hak pihak terkait, desain industri, terutama di bidang seni dan desain. Melalui proses diskusi,
studi kasus, analisis, dan juga presentasi, mahasiswa diharapkan dapat mendalami dan mengenal lebih mendalam terkait dengan intellectual property rights yang akan mereka miliki. Evaluasi pembelajaran semester akan dilakukan 2 kali, yaitu melalui ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui tugas-tugas yang diberikan selama proses perkuliahan. Berikut ini kami sampaikan terkait dengan salah satu contoh proses perkuliahan dalam pertemuan yang pertama. Mengacu kepada rencana kegiatan pembelajaran mingguan, maka proses pembelajaran ini mengacu kepada sub CPMK yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan pokok-pokok bahasan yang dibahas pada pertemuan tersebut. Contoh yang diberikan adalah pengantar hak kekayaan intelektual dengan sub pokok bahasan, diperkenalkan tentang istilah dan pengertian terkait dengan hak kekayaan intelektual, kemudian penjelasan tentang hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari benda dan juga prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Dan kemudian dalam prosesnya mahasiswa akan mempresentasikan apa yang mereka pahami terkait dengan topik ini. Dan kemudian mereka dianjurkan untuk mempelajari lebih lanjut materi-materi kuliah pada Learning Management System atau e-learning UMN. Demikian pun pada pertemuan kedua sampai dengan pertemuan yang ke-14. Pada prinsipnya, kami sangat menghargai kreativitas mahasiswa untuk secara mandiri belajar terkait dengan mata kuliah ini, mengasah kemampuan mereka untuk mempelajari lebih mendalam terkait dengan hak kekayaan intelektual yang dimiliki, dan kemudian membawa semua materi itu dan mendiskusikan di kelas untuk mengayahkan kemampuan mahasiswa dalam pemahaman maupun kreativitas mereka. Selain itu, pada setiap tugas yang diberikan telah dirinci dengan baik setiap tugas pada setiap pertemuan, sebagaimana yang tertera pada rencana pembelajaran ini. Tugas mandiri dan juga tugas terstruktur. Pada umumnya, tugas mandiri dikerjakan secara personal dengan menonton link YouTube yang tersedia terkait dengan topik itu, tetapi juga mereka akan melakukan tugas kelompok di kelas melalui proses diskusi untuk memperkaya apa yang telah mereka terima pada pembelajaran secara mandiri. Jika diperhatikan dengan seksama, maka inilah analisa capaian pembelajaran dimulai dengan sub CPMK 1. Mahasiswa mampu mengemukakan pengertian, prinsip, alasan, dan sejarah mengapa hak kekayaan intelektual dipelajari dalam konteks Fakultas Seni dan Desain, khususnya untuk DKV. Dan kedua, CPMK 2, mampu mengemukakan pengertian fungsi, sifat, jenis, ruang lingkup hak kekayaan intelektual pada sistem hukum Indonesia dalam konteks seni dan desain. Kemudian mengarah ke sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan jenis, pengertian, fungsi, sifat, ruang lingkup hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia pada konteks seni dan desain. Dan sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mempraktekkan pengertian, fungsi, sifat, jenis, dan ruang lingkup hak kekayaan intelektual dalam perancangan dan pemasaran produk seni dan desain berbasis unsur kearifan lokal, dan semuanya ini untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa dapat mengaitkan pengertian, fungsi, sifat, dan jenis kekayaan intelektual dengan perancangan dan pemasaran produk seni dan desain yang berbasis unsur kearifan lokal. Berikut ini juga disajikan materi-materi pendukung sebagaimana yang tertera pada rencana pembelajaran ini, disertai juga dengan referensi yang telah kami sediakan untuk membantu pengembangan pemahaman mahasiswa
di bidang hak kekayaan intelektual. Berikut referensi yang disampaikan untuk dipelajari dan menjadi acuan untuk pembelajaran ini. Selain itu juga mahasiswa mengacu kepada Undang-Undang Hak Cipta, Hak Paten, Desain Industri, Hak Merek, Rahasia Dagang yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kekayaan Intelektual. Demikian penjelasan singkat terkait dengan mata kuliah Intellectual Property Right. Selamat siang teman-teman sekalian, salam jumpa kembali di pertemuan kita. Hari ini pertemuan kita yang ketiga di semester ini. Kita akan membahas terkait dengan materi perkuliahan kita, Intellectual Property Right. Nah, kami mengharapkan dalam proses perkuliahan ini teman-teman juga bisa terlibat dalam diskusi dengan mengajukan pertanyaan atau apa yang nanti teman-teman merasa perlu diperjelas dalam proses perkuliahan kita terkait dengan topik hari ini. Nah, izinkan saya membagikan materi yang nanti kita bahas bersama pada hari ini. Nah, hari ini kita akan bahas topik kita di pertemuan yang ketiga tentang hak cipta. Ada beberapa poin yang nanti menjadi bagian dari topik pembahasan kita. Kita coba untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan hak cipta itu, lalu kemudian fungsinya apa, sifatnya apa, dan ruang lingkup hak cipta itu termasuk apa saja. Nah, tentu ini akan membantu teman-teman sekalian untuk bisa memahami lebih mendalam tentang apa sih yang terkait dengan hak cipta. Nah, relate sekali topik kita hari ini karena teman-teman sebagai anak-anak DKV, anak-anak desain, punya banyak sekali karya yang dihasilkan, baik selama berkuliah di jurusan dan lewat tugas-tugas dan seterusnya, tapi kemudian nanti mempersiapkan untuk masuk ke dunia profesional. Pemahaman yang baik tentang hak cipta itu sangat penting bagi teman-teman untuk melihat punya orisinalitas dalam karya-karya Anda, dan karya-karya itu harus kita lindungi secara hukum dan juga secara moral. Nah, mari kita lihat hak cipta, apa sih yang dimaksud dengan hak cipta itu. Untuk subtopik kita tentu ada pengertian, fungsi, dan sifat hak cipta, kemudian pemegang dan pembatasan hak cipta. Kita ingat juga bahwa selain hak cipta, di dalamnya itu ada hak moral dan juga hak ekonomi ya. Jadi tidak sekedar secara legal kita daftarkan untuk menjadi hak yang kita miliki, tapi juga ada hak ekonomi tentu berkaitan dengan soal keuntungan finansial yang kita miliki dan sejauh mana perlindungan hak cipta itu berlaku. Nah, teman-teman sekalian, saya akan mulai dengan satu kasus yang cukup heboh, boleh dikatakan begitu ya, di awal tahun kemarin terkait dengan hak cipta. Nah, kalau ingat ada seorang penyanyi terkenal, ya sudah lama sekali bergelut di dunia sebagai seorang penyanyi. Dia menyanyikan sebuah lagu dari seorang pencipta tertentu, dan kemudian sang pencipta setelah beberapa tahun dia merasa bahwa hak cipta untuk lagunya itu tidak dipenuhi melalui pembayaran royalti atas ciptanya yang dinyanyikan oleh sang penyanyi. Dan itu fenomenanya sangat luas, impact-nya juga sangat besar ya. Bahkan sang penyanyi ini akhirnya dituntut untuk membayar royalti selama berapa tahun dengan menyanyikan lagu itu. Tentu ini berkaitan erat dengan sebuah kesadaran tentang pentingnya hak cipta yang dimiliki oleh seorang pencipta. Nah, mari kita akan lihat bagian pengantar. Kalau perhatikan dari sisi peran, fungsi, dan sifat hak cipta, kita mengacu kepada undang-undang yang kita miliki. Nah, dasar hukum Indonesia tentu hak cipta lebih dikenal sebagai hak yang diperuntukkan untuk pengarang dan
pencipta. Sebenarnya ini punya historis yang panjang juga ya terkait dengan hak cipta ini. Ada yang menyatakan ini common law, sistem hukum yang berdasarkan pada kebiasaan, tentu pada eh, masyarakat atau negara-negara maju di Eropa, tapi kemudian diadaptasi menjadi bagian dari undang-undang di Indonesia terkait dengan undang-undang hak cipta. Jadi mulai berkembang dari Inggris, kemudian ke Amerika, termasuk juga negara-negara persemakmuran, dan akhirnya Indonesia sebagai bagian dari negara-negara di dunia juga mengakomodir, menjadikan ini sebagai bagian dari hak untuk melindungi karya cipta. Nah, kalau melihat rumusannya atau definisi dari hak cipta itu sendiri, kita akan tahu bahwa hak cipta itu adalah hak yang eksklusif untuk pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan. Ini poin pentingnya ya. Beberapa kata kunci yang kita lihat di definisi ini, pertama, dia menjadi hak eksklusif. Berarti hak itu hanya dimiliki oleh sang penciptanya. Tapi kemudian disebutkan juga bahwa timbul secara otomatis. Jadi kalau teman-teman mencipta sebuah karya tertentu, entah itu karya desain, lagu, atau karya seni lainnya, itu secara otomatis ketika hasil ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata atau dipublikasikan, ya itu sudah menjadi hak Anda, hak eksklusif Anda. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan, diwujudkan dalam bentuk nyata. Berarti dalam bentuk yang kelihatan. Kalau lagu ya ada teksnya, syairnya, kemudian dinyanyikan, suaranya, dan seterusnya. Dan dipublikasikan. Jadi diedarkan sehingga masyarakat tahu. Jadi kalau menciptakan sesuatu ketika itu diwujudkan dalam bentuk nyata, punya desain, kemudian uh, dipublikasikan melalui media sosial atau wujud yang lain, yaitu menyangkut sudah menjadi hak eksklusif yang Anda miliki. Jadi hak cipta menggambarkan hak untuk kita menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Terkait dengan itu juga ada istilah copyright. Ini bahasa Inggrisnya itu pertama kali digunakan di Inggris pada 1740 ya. Dan itu kemudian kita jadikan sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Mari kita lanjut ke bagian berikut. Nah, tadi disebutkan juga melekat dalam hak cipta itu ada dua hak. Yang pertama adalah hak moral, dan yang kedua adalah hak ekonomi. Seperti itu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan hak moral dan juga hak ekonomi itu? Kalau kita menciptakan sesuatu karya, baik itu karya tulis, karya desain, karya seni, lagu, dan seterusnya, dalam karya itu kita punya hak eksklusif dari sisi moralnya. Dan itu yang disebut sebagai hak moral. Artinya, kalau secara praktis, hak moral itu adalah hak untuk dicantumkan namanya saat karya itu oleh uh, dibuat dan karya itu digunakan oleh pihak lain. Kalau Anda punya hasil desain, kemudian sudah melekat dalamnya itu adalah karya orisinal Anda, ketika digunakan oleh temanmu atau digunakan oleh orang lain, maka wajib kita mencantumkan nama sebagai penciptanya. Jadi secara moral itu melekat pada diri kita karena itu adalah kepunyaan kita. Nah, disebutkan juga bahwa hak moral merupakan hak untuk melarang orang lain mengubah karyanya. Jadi tidak semata-mata ya orang gampang untuk meniru bahkan mengubah karya kita tanpa persetujuan dari kita karena menyangkut hak moral kita. Kalau berkaca pada peristiwa atau kasus yang saya sebutkan di awal tadi, sang pencipta lagu itu dia punya hak moral. Jadi tidak boleh ada yang mengubah syairnya atau mengubah nadanya. Kalau ada yang mengubah atau nada atau syairnya itu dia bisa menuntut karena itu bagian dari yang melekat dalam dirinya. Kemudian cakupan hak moral itu apa saja? Larangan untuk mengadakan perubahan dalam ciptaan. Kemudian larangan mengubah judul, kalau dalam lagu atau dalam teks puisi dan seterusnya. Larangan untuk mengubah penentuan pencipta. Kemudian hak
untuk mengadakan perubahan. Jadi yang bisa merubah adalah penciptanya. Konsekuensinya adalah pencipta atau ahli waris berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Jadi kemudian misalnya saya menciptakan sebuah lagu kemudian dinyanyikan oleh pihak lain, lalu dia mau menggandakan lagu itu, misalnya rumah produksi atau apa manajemennya mau manajemen rekaman itu mau menggandakan itu berarti harus seizin saya sebagai pemilik ciptaan atau yang saya wariskan ke misalnya orang lain ya sebagai pemegang ahli waris dari karya saya. Demikian juga tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta dan ahli warisnya. Dan demikian pula kalau dalam hal penciptaan, kalau telah menyerahkan hak cipta kepada orang lain selama pencipta masih hidup, perlu persetujuan. Dan ini biasanya lebih kuatnya dibuat dalam semacam perjanjian. Jadi bukan hanya perjanjian lisan, tapi harus juga perjanjian tertulis karena risiko dampak hukumnya ya. Nah itu terkait dengan hak moral. Sekarang kita masuk ke hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan ekonomi dari karya ciptanya kan. Kalau Anda sudah punya karya yang bagus, menciptakan desain-desain apapun yang kalian hasilkan, dan ternyata itu punya nilai jual. Misalnya membuat sebuah desain untuk logo atau untuk website dan seterusnya. Dan di situ melekat hak ekonomi juga. Jadi Anda layak mendapat royalti dari apa yang sudah Anda ciptakan. Semacam itu. Jadi ini manfaat ekonomi yang melekat pada sebuah karya cipta. Nah, terkait dengan manfaat ekonomi ini, maka konsekuensinya adalah setiap orang yang memiliki hak cipta harus mendapat royalti atas karya ciptaannya. Kalau dalam pencipta lagu ya dapat royalti dari itu. Kalau sebagai pencipta karya, misalnya karya desainnya harus dapat royalti dari karya desain. Kalau Anda membuat buku ya royalti dari hasil penjualan buku itu. Untuk karya cipta berupa musik, pencipta bisa mendapatkan royalti dari pemutaran lagu di ruang publik seperti hotel, restoran, karaoke, televisi, dan lain sebagainya dengan cara kita harus daftarkan sebagai anggota LMK. Nah, kalau teman-teman perhatikan dalam kasus yang berkaitan dengan seorang penyanyi terkenal di Indonesia, eh, akhirnya disebutkan juga bahwa peran manajemen, lembaga manajemen kolektif itu kurang terlalu kuat ya. Karena itu, seakan-akan sang penyanyi yang harus wajib membayar kepada sang pencipta secara langsung. Padahal sudah ada lembaga yang mengatur itu. Sehingga sebenarnya penyanyi tidak bisa membayar langsung kepada sang penciptanya, tapi harus melalui lembaga manajemen kolektif. Nah itu penting sekali untuk dipahami karena nanti kemudian lembaga ini punya peran yang sentral untuk menjembatani antara pencipta dan penyanyi atau pengguna hasil ciptaan itu sendiri. Nah, beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta, ini perlu kita pahami juga ya. Kira-kira berapa tahun nih? Misalnya ada pertanyaan berapa tahun nih harus dilindungi. Nah, dalam undang-undang kita disebutkan seperti ini. Lama perlindungan itu memang beragam sesuai dengan perwujudan dari karya cipta. Tapi pada umumnya dikatakan perlindungan seumur hidup tambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia untuk karya berupa lagu, lagu atau musik, lukisan, tarian, drama, peta, seni, motif, dan karya-karya yang lain sebagainya. Jadi seumur hidup tambah 70 tahun sesudah meninggal. Jadi kalau penciptanya umurnya sebelum meninggal umurnya ya 50 tahun berarti tambah lagi 70 tahun. Yang kedua adalah 50 tahun sejak dipublish, disampaikan ke publik. Perlindungan 50 tahun sejak ciptaan pertama kali dipublikasikan, berupa fotografi, sinematografi, program komputer, terjemahan adaptasi, dan seterusnya. Jadi, untuk yang berhubungan dengan publikasi fotografi dan seterusnya itu perlindungannya sejak 50 tahun. Kemudian untuk perlindungan yang 25 tahun sejak ciptaan pertama kali dipublikasikan untuk karya yang berupa seni terapan. Jadi ini perlindungannya lumayan lama ya. Nah, sebagai seorang kreator, pencipta,
kita pahami ini, lalu kemudian lebih baik lagi kita memang selain memahami dengan baik, ya kita harus daftarkan juga ya di uh, Kemenkumham, khususnya Direktorat Jenderal Hak Cipta ya, yang menangani secara spesifik terkait dengan perlindungan hukum, pendaftaran dan sebagainya yang berkaitan dengan hak ciptaan. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Atau mungkin juga bisa menceritakan sebuah kasus atau apa, saya persilakan dulu deh. Pak mau tanya deh, Ya, Keisha silakan. itu kalau misalnya buat royalti itu kita yang decide atau hukum yang decide kita dapat berapa? Ya, ya, ya. Nah, secara Beda. oh ya. Mhm. Oke, dalam undang-undang itu disebutkan berapa besar misalnya royaltinya 10%. Jadi sudah ditetapkan royalti untuk sebuah lagu misalnya atau sebuah karya cipta segini ya. Nah, itu tergantung pada jenis karya ciptanya. Tapi biasanya sudah ada ketentuan tentang berapa besar royalti yang dimiliki oleh setiap ciptaan. Nah, kita mengikuti undang-undang atau ketentuan itu sih. Dan itu difasilitasi atau apa ya, dijembatani oleh tadi lembaga manajemen tadi ya, manajemen untuk mengelola, manajemen kolektif untuk mengelola, uh, menjembatani antara para pencipta dengan para pengguna atau yang apa ya, yang diberi lisensi untuk menggunakan hak cipta itu. Seperti itu, Keisha. Oke, Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Atau mungkin sambil teman-teman uh, menyiapkan pertanyaan, saya mungkin tanya kepada Anda semua, atau mungkin salah satu atau dua dari Anda bisa menjawab. Misalnya, yang kalian sangat prihatin dengan soal hak cipta di Indonesia itu sebenarnya apa sih yang sampai sekarang ya? Yang dalam prakteknya, yang sebagai mahasiswa tentu lihat juga perkembangan hak cipta di Indonesia terkait dengan hak yang dimiliki oleh pencipta. Apa yang menjadi keprihatinan yang dirasakan terkait dengan itu? Silakan. Ya, Yunis. Kalau menurut saya masih banyak orang kayak di Indonesia itu yang menormalisasikan adanya pembajakan karya, Pak. Misalnya buku, juga film, dan seringkali mereka menjadikan hal itu tuh sesuatu yang sudah sepatutnya dilakukan karena dengan berbagai alasan. Padahal kalau kita lihat lagi dan kita pelajari sebagai mahasiswa desain komunikasi visual, kita sebagai pencipta tuh juga perlu untuk mendapatkan kredit, kita juga perlu untuk diapresiasi. Gitu sih, Pak. Ya, baik, terima kasih banyak Yunis. Itu sangat benar ya. Jadi itu menjadi problem besar juga yang kita hadapi terkait dengan pembajakan apa saja, banyak sekali di Indonesia ya. Dan sayangnya sang pencipta sendiri tidak punya, ya seperti disebutkan tadi ya, tidak punya, tidak diberikan kredit untuk hal itu. Uh, ya, soal penegakan hukum menjadi salah satu masalah tersendiri terkait dengan, terutama terkait dengan hak cipta ya. Jadi banyak sekali kita temukan juga digandakan, kemudian juga mungkin dimodifikasi dan seterusnya ya. Itu dengan mudah tanpa pihak pelaku itu merasa bersalah gitu ya. Nah, poin lain yang mungkin menambah tadi apa yang disampaikan oleh Yunis, perlu ada apa ya, proaktivitas dari kita sebagai pemilik hak cipta untuk menuntut, mengajukan somasi kepada pihak yang kita tahu mungkin menggunakan atau mengubah atau membajak karya-karya ciptaan kita. Cuma itu, kadang kita merasa agak susah juga ya untuk urusan secara hukum atau mengurus itu secara mengajukan secara resmi kepada pihak yang berkepentingan atau berkewajiban untuk menindaklanjuti. Baik, terima kasih Yunis untuk pertanyaannya.